Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Francisca Kristanti di channel Biologi Asik, Biologi Menarik. Baik, pada pembahasan kita hari ini, saya akan membahas tentang materi biologi SMK Kesehatan kelas 10, yaitu tentang virus. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah yang namanya virus. Karena virus ini merupakan salah satu pandemi di seluruh pelosok dunia. Ya, betul. Ini disebabkan karena adanya virus COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan tayangan video di samping. Saya rasa semua pernah mengalami yang namanya influenza atau yang sering dikenal dengan istilah flu. Penyebabnya kira-kira dari mana ya? Ya, betul. Salah satu penyebab dari influenza ini disebabkan oleh yang namanya virus. Baik, pada topik pembahasan kita hari ini, kita fokuskan pada virus. Baik, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, dan morfologi dari virus. Kalau kita membahas tentang ciri-ciri virus, yang pertama kali kita bahas pasti berkaitan dengan ukuran dari virus. Ya, jadi ukuran tubuh virus ini mikroskopis. Jadi dia sangat kecil sekali sehingga dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dari asam nukleat virus. Asam nukleat virus ini bisa berupa DNA saja atau RNA saja. Sedangkan untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu virus merupakan makhluk peralihan. Artinya apa? Artinya adalah dia bisa dikatakan sebagai benda hidup dan dia juga bisa dikatakan sebagai benda mati. Pada saat kapan dia dikatakan sebagai benda hidup dan benda mati? Ya, betul. Jadi pada saat dia berada di dalam sel inang, maka virus tersebut bisa melakukan yang namanya replikasi atau perkembangbiakan, sehingga dia bisa dikatakan sebagai benda hidup. Sedangkan pada saat kapan dia dikatakan sebagai benda mati, yaitu ketika dia berada di luar sel inang. Jadi dia membentuk yang namanya kristal. Kemudian ciri-ciri virus yang keempat, yaitu virus merupakan organisme aseluler. Artinya virus tidak bisa dikatakan sebagai sel, karena dia tidak memiliki organel-organel sel, seperti mitokondria, kemudian sitoplasma, nukleolus, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan ke struktur tubuh dari virus. Secara umum, struktur tubuh dari virus ini memiliki 3 bagian ini. Yang pertama adalah bagian kapsid, yang kedua adalah asam nukleat, dan yang ketiga adalah bagian sampul atau envelope. Tapi ingat ya, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis virus memiliki 3 struktur tubuh berikut ini, kecuali pada bakteriofag atau jenis virus yang menginfeksi dari tubuh bakteri. Baik, kita bahas tentang bagian kapsid. Bagian kapsid ini biasanya berada di bagian atas atau bagian kepala, di mana salah satu fungsi dari kapsid yaitu yang pertama adalah memberi bentukan dari virus. Kemudian bisa juga digunakan untuk melindungi asam nukleat virus dari kerja enzim yang dapat merusak dari asam nukleat virus. Kemudian untuk yang kedua yaitu bagian asam nukleat. Kita tahu bahwa asam nukleat virus ini hanya bisa terdiri atas DNA saja atau RNA saja, di mana fungsi dari asam nukleat adalah sebagai penerus atau pembawa sifat atau informasi genetik kepada keturunan berikutnya. Kemudian untuk struktur tubuh virus yang ketiga yaitu bagian sampul atau envelope, di mana bagian sampul ini merupakan selubung yang mengelilingi dari kapsid. Sampul virus ini merupakan hasil modifikasi yang dilakukan oleh virus terhadap membran sel inang yang sudah terinfeksi. Pada jenis virus tertentu, sampul memiliki tonjolan
yang tersusun dari glikoprotein yang sering dikenal dengan istilah spike. Spike sendiri ini bisa berperan dalam membantu perlekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Kita lanjutkan ke morfologi dari virus. Morfologi virus bisa dibedakan menjadi, yang pertama adalah bagian morfologi helix. Struktur tubuh ini merupakan susunan subunit protein selubung atau kapsomer yang melingkari suatu sumbu aksis sehingga membentuk struktur helix dengan rongga pada bagian tengah sumbunya. Susunan ini akan membuat virus tampak berbentuk seperti batang atau filamen. Kemudian struktur virus, contohnya untuk morfologi virus helix. Pada jenis virus yang menginfeksi dari tumbuhan, contohnya adalah tobacco mosaic virus atau sering dikenal dengan istilah TMV. Kemudian morfologi virus yang kedua yaitu bentuk bulat, contohnya adalah pada virus influenza atau COVID-19, di mana pada bagian luarnya dia memiliki tonjolan yang disebut sebagai spike. Kemudian morfologi yang ketiga adalah polyhedral. Morfologi ini tersusun dari banyak kapsomer yang menyelubungi genom virus secara keseluruhan. Tidak seperti pada virus helix, asam nukleat pada virus ini tidak berikatan atau hanya berikatan lemah dengan protein dari kapsid. Sedangkan struktur tubuh yang terakhir adalah bagian kompleks. Contohnya pada bakteriofag, yaitu dia memiliki bagian kepala, leher, dan bagian ekor. Time to quiz. Bagian manakah dari tubuh virus yang dapat digunakan oleh virus untuk memperbanyak diri? Jawablah pertanyaan tersebut di kolom komentar dan nantikan jawaban dari gurumu. Salam sehat, salam cerdas. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.